Kejadian aneh di malam purnama. Di malam itu, boneka-boneka tersebut perlahan berubah menjadi manusia-manusia. Akan tetapi, manusia tersebut seperti kerangka manusia yang hanya berbalut kulit saja, tetapi hidup. Manusia-manusia tersebut dapat berbicara walaupun dengan terbata-bata ya teman-teman. Akhirnya, Alan dapat mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah para koruptor. Selamat malam teman-teman, dan jumpa lagi dengan saya Bang Yos, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pada malam ini saya ingin membacakan cerita mengenai jiwa sang koruptor. Di kota besar tempat Alan tinggal telah terjadi kejadian aneh yang telah berlangsung beberapa bulan. Di sejumlah sudut kota, setiap pagi ditemukan mobil-mobil terbengkalai yang seolah-olah ditinggalkan saja oleh pemiliknya. Tidak ada barang pribadi, tak ada pengenal, bahkan plat nomor pun tidak ada ya teman-teman. Tidak ada yang bisa polisi lakukan untuk menyelidiki kejadian ini. Sampai suatu hari seseorang menemukan sesuatu dalam mobil-mobil tersebut. Sesuatu yang ditemukan itu adalah boneka-boneka seukuran manusia yang tampaknya bernapas ya teman-teman. Seluruh penduduk kota besar itu sangat terkejut akan penemuan boneka-boneka tersebut. Alan sebagai seorang detektif turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Setelah boneka-boneka yang bernapas itu dibawa ke ruang khusus di rumah sakit, Alan terus berusaha menyelidiki asal-usul boneka-boneka bernapas tersebut. Kejadian aneh di malam purnama. Di malam itu, boneka-boneka tersebut perlahan berubah menjadi manusia-manusia. Akan tetapi, manusia tersebut seperti kerangka manusia yang hanya berbalut kulit saja, tetapi hidup. Manusia-manusia tersebut dapat berbicara walaupun dengan terbata-bata ya teman-teman. Akhirnya, Alan dapat mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah para koruptor. Alan mendapati dirinya terperangkap dalam misteri yang begitu gelap dan menakutkan. Kejadian di kota besar tempat tinggalnya memunculkan ketidakpastian yang melilit, dan setiap langkah yang diambilnya semakin memperdalam kebingungan. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Alan menemukan bahwa boneka-boneka bernapas itu awalnya adalah para koruptor, dan di antara mereka ada yang telah menjalani hukuman, tetapi berhasil melarikan diri dari keadilan dengan suap dan intrik. Sebuah kelompok misterius yang terinspirasi oleh keadilan dan balas dendam menciptakan ritual kuno yang mengubah mereka menjadi boneka hidup di siang hari, tetapi saat bulan purnama mereka kembali menjadi sosok-sosok yang terhukum. Alan memahami bahwa boneka-boneka tersebut adalah manifestasi dari karma dan keadilan yang terpaut erat. Ritual tersebut menciptakan suatu bentuk asap
untuk para koruptor yang telah berhasil menghindari hukuman atas tindakan mereka. Mereka hidup sebagai boneka yang terbatas, tanpa kemampuan untuk mengambil keputusan atau mengelak dari kesalahan masa lalu mereka. Dalam upayanya untuk membongkar misteri ini, Alan terus menggali informasi dan menemukan bahwa kelompok ini adalah pewaris spiritual dari para korban korupsi yang tak dapat berbicara lagi. Mereka telah memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih abadi kepada para koruptor, memaksa mereka hidup dalam keadaan tidak manusiawi di siang hari, dan menghadapi realitas kejahatan mereka saat malam purnama sebagai kerangka manusia hidup yang hanya berbalut kulit saja. Namun, semakin Alan membeberkan kebenaran, semakin kompleks dan mengerikan rahasia yang diungkap. Setiap malam bulan purnama, koruptor ini bukan hanya berubah menjadi kerangka manusia, tetapi juga mengalami sengsara yang tak terlukiskan. Teriakan mereka yang melengking menusuk hati, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi kesakitan dan penyesalan. Alan menjadi saksi bisu atas hukuman ini, terjebak antara rasa kemanusiaan dan keadilan yang keras. Kesulitan yang dihadapinya tidak hanya datang dari para koruptor yang mencoba menghindari kehancuran, tetapi juga dari keputusan moral yang harus diambilnya. Apakah dia akan mengungkapkan rahasia ini kepada dunia, ataukah dia akan membiarkan keadilan ini berlangsung di antara malam-malam bulan purnama yang tak berkesudahan? Selama beberapa minggu, Alan terus menyelidiki dan menggali lebih dalam ke dalam misteri ini. Saat dia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang ritual kuno dan tujuan kelompok yang menciptakannya, dia menemukan petunjuk yang mengingatkan bahwa ada lebih banyak korban korupsi yang mungkin terlibat dalam proses ini. Suatu hari, Alan menemukan sebuah buku kuno di perpustakaan kota yang berisi informasi tentang kekuatan gaib dan ritual yang sangat langka. Di dalam buku itu terdapat referensi tentang kelompok yang bernama Basados, kelompok yang dikenal sebagai penjaga keadilan gaib. Kelompok Basados memiliki sejarah panjang melacak dan menghukum para koruptor yang lepas dari hukuman manusia. Semakin Alan mendalaminya, semakin jelas bahwa kelompok Basados memiliki kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Mereka mampu mengubah manusia menjadi bentuk-bentuk tak manusiawi sebagai bentuk hukuman yang abadi. Alan merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik layar, sesuatu yang mungkin akan mengubah takdir kota besar itu sendiri. Pada malam bulan purnama berikutnya, ketika koruptor itu kembali berubah menjadi kerangka manusia hidup, Alan berhasil menyusup ke lokasi rahasia tempat kelompok Basados menjalankan ritualnya. Di dalam gua yang gelap dan lembab, dia menyaksikan prosesi mengerikan yang menggambarkan penghukuman abadi para koruptor. Tiba-tiba, cahaya mengemang dari ujung gua menyoroti seorang sosok yang duduk di atas tahta. Sosok itu yang terlihat sangat tua dan bijaksana berbicara dengan suara yang menggema di seluruh gua. Dia adalah kepala
kelompok Basados, pemimpin yang disembunyikan di balik layar. Kepala kelompok Basados menjelaskan kepada Alan bahwa kelompok Basados bukan hanya penegak hukum gaib, tetapi juga penjaga kesabaran sampai ritual di kota besar itu, bahkan di seluruh dunia. Mereka menemukan bahwa korupsi dan kejahatan yang tak terbendung telah menciptakan kekacauan di dimensi spiritual, dan kelompok Basados diciptakan untuk menegakkan keadilan yang tidak dapat dicapai oleh hukum manusia. Namun, Alan masih bingung mengapa para koruptor harus diubah menjadi boneka setiap siang dan kembali menjadi kerangka manusia di malam bulan purnama. Kepala kelompok Basados tersenyum dan mengungkapkan bahwa ini adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk merenung dan merasakan akibat dari tindakan mereka. Selama waktu itu, mereka dapat memahami rasa bersalah mereka dan mencari penebusan di kehidupan setelah mati. Dengan hati yang berat, Alan menyadari bahwa dia tidak dapat memaksakan hukuman ini. Kelompok Basados telah berfungsi sebagai penjaga keadilan spiritual di seluruh dunia, dan meskipun metodenya mengerikan, mereka bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara keteraturan dan kekacauan. Seiring waktu, kisah ini menjadi legenda di kota besar itu. Para koruptor di kota besar tersebut, bahkan di seluruh dunia yang masih hidup, menjadi peringatan hidup akan akibat perbuatan mereka. Dan kelompok Basados tetap menjadi penjaga gaib yang beroperasi di balik layar, menjaga keseimbangan spiritual di seluruh dunia yang pernah diundung oleh korupsi. Alan dengan pikiran yang tercampur aduk melanjutkan hidupnya, tahu bahwa keadilan kadang-kadang memiliki wajah yang mengerikan dan langkah-langkah yang sulit untuk dipahami, dan menuju momen yang tepat untuk menjelajah ke kota Anda. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita horor misteri malam ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya besok malam. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton, dan selamat beristirahat ya teman-teman. Selamat malam.